Selamat pagi pendengar setia BSJD dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Jibrail Misa yang melayani di Resort GKI Lanjak, akan membawa kita dalam renungan BSJD pada pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala engkau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka aku yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal-mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Saudara BSJD yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita bertanya, siapakah Rut itu? Rut adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon, salah satu putra dari Elimelek dan juga Naomi. Pada zaman hakim-hakim, terjadilah kelaparan yang sangat hebat di tanah Israel, sehingga Elimelek membawa keluarganya ke kota Moab. Dan di kota Moab inilah kedua anak Elimelek, yaitu Kilion dan Mahlon, menikah. Mahlon menikah dengan Orpa, sedangkan Rut menikah dengan Kilion. Kedua anaknya Naomi dan juga suaminya Elimelek meninggal di Moab pada saat kelaparan yang sangat dahsyat. Saudara BSJD dimanapun Anda berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kedua anaknya Naomi dan suaminya meninggal, maka Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali kepada orang tua mereka masing-masing. Dan karena didesak, akhirnya Orpa memutuskan untuk berpamitan dengan mertuanya Naomi. Sedangkan Rut berkukuh dan bersikeras bahwa ia akan tetap bersama mertuanya Naomi dimanapun dia berada. Ketika Naomi dan Rut tiba di tanah Yehuda, Naomi mencarikan pasangan hidup bagi Rut. Jadi Naomi yang mengatur agar Rut
bertemu dengan Boas, sanak saudara Elimelek. Pertemuan yang direncanakan oleh Naomi, yaitu Ruth harus bertemu dengan Boas di tempat pengirikan. Dan tempat pengirikan di mana Boas tidur pada malam hari. Dan siang hari, tempat ini juga digunakan untuk melepaskan tangkai dan sekam padi yang telah disabit dan dikumpulkan oleh pengerja dari Boas ini. Saudara BSJD yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tempat pengirikan ini juga Boas mengatakan kepada Ruth, tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi-pagi buta ada seorang penebus yang akan menebus engkau dan bahkan menikah dengan engkau. Tetapi kalau saja tidak ada, maka akulah yang akan menikah kamu. Saudara BSJD yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Boas dan juga Ruth ini, kita belajar 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, Allah memimpin setiap langkah umat pilihannya yang selalu percaya kepadanya. Kenapa Allah yang memimpin setiap langkah umat pilihannya yang selalu percaya kepadanya? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat memimpin setiap langkah umat pilihannya yang selalu percaya kepadanya, sehingga mereka tidak akan salah melangkah, baik melangkah di dalam pekerjaan, melangkah untuk berusaha dan lain sebagainya, bahkan melangkah dalam mencari pasangan hidup. Allah lah yang memimpin setiap langkah umatnya, dan ketika umatnya melangkah, pasti mereka melangkah dengan pasti karena bersama dengan Allah. Yang kedua, Allah akan membuka jalan bagi setiap orang percaya yang berserah total kepada Allah. Kenapa Allah membuka jalan bagi setiap orang percaya yang berserah total kepada Allah? Karena orang yang berserah total kepada Allah, mereka berharap supaya Allah lah yang membuka setiap jalan mereka. Dan memang benar, orang yang berserah total kepada Allah, maka Allah juga akan tetap membuka jalan bagi mereka. Walaupun kata orang mungkin jalan itu tertutup, tetapi bagi Allah, Allah akan membuka setiap jalan bagi setiap orang yang berserah total kepada Allah. Dan yang ketiga, penebusan buat Ruth yang dilakukan oleh Boas ini merupakan gambaran bagi kita bahwa melalui Kristus, seperti yang dilakukan oleh Boas yang berhak, berkuasa dan berkeinginan untuk menebus Ruth, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Kristuslah yang berhak, berkuasa dan berkeinginan untuk menebus setiap umat pilihannya. Bapak Ibu pendengar setia BSJD dimanapun berada, mari jangan takut melangkah, karena kita tahu bahwa setiap langkah kita Allah akan tetap menjaga dan melindungi kita, dan setiap jalan akan dibuka bagi setiap orang yang berserah total kepada Allah. Dan penebusan yang dilakukan oleh Boas menggambarkan kepada kita bahwa Kristus juga berhak, berkuasa dan berkeinginan untuk menebus setiap umat pilihannya yang berserah total kepada Allah, yang tetap percaya kepada Allah di setiap langkah hidupnya. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Biarlah firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh pendengar setia PSJD dimanapun berada. Engkau tetap memberkati setiap pergumulan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, agar apa yang digumuli bisa dijawab oleh Engkau Tuhan, dan apa yang dikerjakan kiranya berhasil, maka nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Berkati anak-anak umat-Mu dimanapun berada, baik mereka yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, mereka yang lemah Engkau menguatkan, dan mereka yang punya masalah Tuhan tetap hadir memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami naikkan panjatkan kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.